Itu akhirnya di 2019 di angka berapa itu Mas? 2019 9 miliar. Bisa jadi belasan itu? Mulai 2021 kayaknya itu udah mulai 11 miliar, mulai di atas 10 miliar itu. Cara melunasinya gimana Mas? Oke, cara membayarnya. Cara membayarnya angkanya. Itu dan terakhir kemarin 3 bulan atau 2 bulan yang lalu laporannya itu sudah bikin gerobak total 130-an Mas. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBC dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rezekinya, amin. Oke teman-teman, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget ya. Beliau jauh-jauh datang dari Kudus ya, datang ke Jogja, menyempatkan untuk podcast, di mana beliau ini adalah seorang pengusaha yang luar biasa tangguhnya ya. Beliau memiliki pengalaman yang luar biasa, perjalanannya itu sangat menarik, dan insya Allah nanti kita akan belajar banyak dari beliau. Di mana beliau ini adalah mengikuti program OYC angkatan kedua ya. Jadi one year coaching kedua dengan Gus Ridwan Abadi juga dengan Mas Ogi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Luhur. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Ogi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas ya. Alhamdulillah ya sehat. Bahagia ya. Ya. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang Mas? Lagi sibuk nyaur utang Mas. Wah. Ya bisnis Mas seperti biasa ya. Iya. Mas sebelumnya terima kasih banyak Mas Ogi ya sudah sama-sama Mas menyempatkan Siap. mampir ke podcastnya SBC. Siap. Teman-teman mau belajar banyak nih sama Mas Ogi ini. Insya Allah belajar bareng kita. Nah Mas Ogi sekarang apa nih bisnisnya yang lagi dijalanin sekarang? Untuk core bisnisnya itu kita bikin pentol Mas. Oh pentol kuliner pentol ya? Ayam ya kuliner okay. F&B karena basic saya juga F&B gitu. F&B, Nah kuliner pentol. Ya, brandnya apa itu Mas namanya? Glondong-gludung. 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 Oh, iya. Glondong-gludung. Dari pentol itu terus merambah kemana-mana sih Mas. Akhirnya kemana-mana ya? Akhirnya kemana-mana. Dari hulu ke hilir. Iya. Mas Ogi, ini di podcast kali ini saya mau tanya banyak nih Mas. Kemudian dengar Mas Ogi kan perjalanannya itu luar biasa ya. Jadi teman-teman sekedar informasi, jadi Mas Ogi ini sempat mengalami masa yang cukup sulit dan rumit ya Mas ya. Di perjalanan bisnisnya, bahkan di hidupnya juga. Nah Mas, kita kan dengar ya Mas Ogi itu kita kalau lihat Instagram Mas Ogi itu perjalanan melunasi hutang belasan miliar gitu ya, kan. Hutang orang tua. Ya. Nah, itu luar biasa. Nah, mungkin bisa cerita Mas Ogi, awalnya gimana sih kok bisa punya hutang ya orang tua mungkin ya sebesar itu sampai belasan miliar, itu awalnya gimana itu Mas ceritanya Mas? Ya, mungkin agak panjang ya. Saya shortcut agak pendek lah. Jadi awalnya itu saya tahu orang tua itu punya hutang, itu aja sih. Itu sejak usia SMP. Udah SMP. Ya, tapi di sini sisi positifnya orang tua saya ngajak bicara ke anak-anak bahwa memang ada hutang. Itu pelajaran yang berharga lah. Jangan baru tahu itu pada saat SMP. SMP lah, mulai kelas 3 SMP. Tapi waktu itu kurang tahu nominalnya berapa. Dan tiba-tiba di SMA itu tahu udah sekitar 750 juta. Itu. Orang tua bisnis. Bisnis memang. Basicnya bisnis. Nah, setelah itu 2010 saya sudah lulus studi saya. Itu 2010 itu sudah di angka 2,5 miliar. Masya Allah. Itu Mas Ogi lulus kuliah? Saya ya lulus SMA? Iya, saya lulus SMA 2006 Mas. 2006 ya. Saya belum kuliah sampai sekarang. Belum. Nah 2010 udah 2,5 miliar. Kemudian di 2014 itu tahun di mana kita macet. 2014. Ya, itu totalnya 4,5 miliar. 4,5 miliar. Dan itu kebanyakan di perbankan atau apa? Ya memang perbankan. Perbankan ya. Ya, perbankan untuk permodalan usaha lah gitu Mas. Yaitu perjalanannya itu kalau sejarahnya kenapa bisa sampai utang ya memang untuk usaha gitu. Untuk usaha, terus dari 2014 itu 4,5 miliar. 4,5 miliar. Dan terus, kita macet Mas di situ. Macet. Sebenarnya dalam tanda kutip kita memacetkan diri. Iya. Nah, jadi setelah macet itu kan gulung Mas, ada denda, ada bunga, segala macam. Dan kita selesai itu kan di 2023. Jadi sangat panjang Mas perjalanannya. Panjang 2014 ke 2023. 9 tahun. Jadi tidak ada utang lunas secara instan, itu tidak ada. Nah, mencapai di angka belasan itu di tahun berapa Mas?
tahun seingat saya tahun 2019 itu sudah 9 miliar. Oh 9 miliar. 9 miliar. Dari yang awalnya 4,5 itu. Dari awalnya 4,5. Jadi kayak denda bunga berbunga ya, gitu. gulung Mas gulung itu. Ya. Bunga berbunga lah kayak gitu. Lo itu karena bisnis perusahaan keluarga atau karena gimana? bisnis keluarga. Jadi background saya itu kan saya dulunya tuh pengen usaha sendiri Mas, tapi sama orang tua disuruh bantu gitu bantu kan. di perusahaan. Akhirnya saya masuk di perusahaan keluarga, bikin kecap Mas. Oh, kecap. Ya, kecap, perusahaan brand kecap sendiri. Brand keluarga. Di Kudus lah. ya? Di Kudus Okay, ya, okay. salah satu brand di Kudus lah. Nah, kecap itu mungkin membutuhkan modal ya saat itu, terus disuntik modal terus kan, terus berkembang dan di 2014 itu ayah saya itu ikut satu komunitas Mas. Ya. Nah, ya mungkin komunitas itu membahas edukasi soal riba. Oke. Kayak gitu. Nah, sehingga sepulang dari komunitas itu ayah saya itu ngajak untuk diskusi sama anak-anak semua itu, sama manajer-manajernya, diajak diskusi. Intinya ada arahan ini barangkali kita kena masalah terus ini karena ada riba. Oke. Itu. Nah, ini nanti juga mungkin saya akan membahas sedikit Mas tentang riba itu dari pandangan saya ya setelah perjalanan saya perjalanan melunasi utang orang tua saya ini. Nah, singkat ceritanya itu dari 5 orang Mas, putranya orang tua saya kan 5, saya nomor 4 Mas. Nah, dari kelima ini yang tidak sepakat itu kan arahannya dari orang tua itu menghendaki karena ikut komunitas ini diarahkan untuk macet, memacetkan diri, supaya nggak lanjut riba lagi. Nggak lanjut riba lagi. Ya memang langkahnya ekstrim Mas. Nah, terus dari kelima ini itu saya satu-satunya yang tidak sepakat dengan langkah tersebut. Dengan langkah memacetkan itu. Ya, karena apa? Karena yang saya pelajari, termasuk saya belajar dari beliau Mas Sabtuari misalkan, beliau kan ngajari kalau kita ada utang riba itu solusinya 3. Kalau kita lihat perusahaan kita masih jalan baik dan bisa ngangsur, udah itu selesaikan. Tapi jangan buka riba baru lagi. Jangan buka utang baru lagi. Nah, itu istilahnya rawat jalan Mas ya. Rawat jalan. Nah, nanti kalau udah semakin parah, berarti harus rawat inap. Nah, itu harus ada beberapa yang harus dijual-jual. Lepas aset. Ya. Dan yang ketiga itu kan yang paling ekstrim ya lepas total. Pas total kayak gitu. Nah, saya melihat waktu itu 2014 perusahaan keluarga kami itu masih bisa jalan Mas. Sebetulnya. Sebenarnya bisa rawat jalan. Rawat jalan. Makanya saya lebih cenderung untuk rawat jalan. Tapi apa mau dikata karena 4 lawan 1 ya saya kalah gitu. Gitu. Nah, voting itu akhirnya disepakati dalam forum itu untuk memang dalam tanda kutip tadi Mas memacetkan diri. Nah, setelah itu perjalanan mulailah ini siapa nih PIC yang ngadepin bank nantinya gitu. Wah, tekanannya pasti banyak banget. Pasti banyak kan. Nah, saya kan mikir santai Mas. Saya ini termasuk yang nggak sepakat. Paling nggak saya lah, yang lain pastinya kan gitu. Ternyata karena ayah saya itu deket banget sama saya Mas. Apa-apa aja itu pasti minta sama saya gitu. Ternyata saya dipanggil orang tua saya. Saya yang ditunjuk untuk ngadepin ini. PIC-nya gitu, ngadepin nanti urusan bank, debt collector segala macam. Nah, saya memang kalau ditanya Mas, rahasia suksesnya Mas Oki itu apa gitu. Saya pasti akan jawab birrul waliden gitu aja. Ngikuti. Kalau orang jualan pentol banyak Mas. Tapi orang jualan ternak ayam misalkan itu juga banyak. Tapi yang dikasih jalan lancar itu hanya orang-orang pilihan menurut saya. Dan salah satu orang pilihan itu kan orang yang birrul waliden. Gitu. Betul banget. Nah, saya udah seberat apapun, saya jalani gitu. Nah, akhirnya saya yang ngambil tongkat kepemimpinan untuk ngadepin masalah hutang ini. Nah, Mas, hutang sebesar itu di satu instansi perbankan atau banyak? Awalnya ada 3 seingat saya. Terus dengan strategi yang ada saya rampingkan sehingga tinggal satu. Dan merampingkan itu Mas, itu sebelum kita memacetkan diri Mas. Jadi udah ada strategi nih, nanti Desember kita macet nih. Berarti Oktober November kita strategi yang sana diambil gitu. Take over sini. Take over. Jadi tinggal satu. Itu strategi saya Mas. Itu. Untuk aset yang ada yang dijaminkan ya perusahaan itu.
aset yang dijaminkan ya tanah yang dipakai perusahaan industri itu sama rumah Mas, rumah tinggal. Ya, makanya si Malakama juga ketika itu mau dijual dilepas total, kita tinggal di mana gitu? Gak ada tempat tinggal. Gak ada tempat tinggal. Ketika kita dilepas total, perusahaan saat itu ada sekitar 65 karyawan. Nah itu harus dikemanain gitu. Kita masih mikir di sana sehingga ya, yuk kita fight lah gimana caranya ini kita bisa selesai tanpa harus melepas aset. Gitu Mas. Itu akhirnya di 2019 di angka berapa itu Mas? 2019 9 miliar. 9 miliar. 9 miliar. Terus bisa jadi belasan itu? Di mulai 2021 kayaknya itu udah mulai 11 miliar, mulai di atas 10 miliar itu, mulai itu. Dan perjalanannya kan dari 2014 tadi macet Mas. Itu sebenarnya kalau diceritakan bakal panjang. Dan saya memang sedang merampungkan buku saya. Saya tulis judulnya itu Inilah Jalan Ribaku. Tapi belum jadi Mas. Nanti insya Allah kalau udah jadi saya pengen sharing banget ini. E-book itu e-book. Kayaknya hardbook sih. Hardbook juga. Hardbook juga ya. Karena itu sangat menarik nanti. Jadi di situ nanti ada perjalanan saya, juga pandangan-pandangan saya tentang hutang gimana sebagai saya ini orang yang fokus di finance gitu, concern di finance. Nah, 2014 ya mengalami yang namanya mulai macet Mas, ditagih, ya kan. Ditanyain kenapa nggak bayar, kena SP1, SP2, SP3. Sampai ini nggak Mas, mau lelang gitu? Nggak sampai mau lelang Mas, sudah dilelang itu 3 kali dan gagal semua. Dilelang 2 kali dan gagal semua, dapat surat lelang 3 kali. Gitu. Nah, kenapa bisa gagal? Nah, ini saya runtut dari awal tadi ya. Setelah dapat SP segala macam ngadepin debt collector ya kan, yang berdasi maupun yang bertato, ngadepi Mas. Orang tahu udah sepuh ya saya yang ngadepin gitu. Bahkan ada salah satu itu yang datang ke kantor, jadi intinya minta ini gimana nggak diselesain gitu utangnya itu. Ya kalau ada uang ya saya selesaiin, saya bayar. Tapi memang nggak ada gitu. Itu ngobrol nggak ada ujungnya kan Mas. Itu udah ada 1 jam itu kurang lebih. Ya ketika itu, udah Mas saya tak mau kerja. Saya mau kerja nih. Kalau Bapak mau di sini, Mbak mau di sini silahkan. Saya kerja. Saya keluar dari pintu belakang tak tutup Mas. Jadi dia di kantor. Karena saat itu ya gimana ya Mas. Saya juga butuh kerja ya untuk jadi nggak keganggu waktunya. Pengen fokus earning lah untuk earning money. Nah dari situ terus kayaknya aman Mas setelah kita melewati 1 tahun pertama. Tapi kan ada nasihat, ketika hidup kamu tenang-tenang saja, berarti kamu berada di atas dan mau turun. Nah ketika turun tuh harus siap-siap. Nah ternyata itu aman ini, tahun kedua aman, nggak begitu ada gangguan gitu. Mulai mau masuk di tahun ketiga Mas, mulai itu surat lelang, kita dapat aset dikasih tulisan segala macam gitu kan. Terus ujung-ujungnya itu kan sampai kita itu kena surat lelang beneran yang memang tidak sekedar kan biasanya awal-awal itu dari perwakilan bank ini nakut-nakutin lah Mas ya dalam tanda kutip ya. Nah ini beneran ini lelang, wah ini gimana caranya gitu. Terus saya keinget ada salah satu mentor yang dia itu memang sarjana hukum lah gitu. Dan saya coba jalin komunikasi sama beliau, dan ternyata beliau bersedia untuk ngajarin saya masuk di persidangan. Gitu. Kenapa opsi persidangan itu diambil Mas? Karena memang saat itu tidak ada cara lain untuk menyetop lelang ini kecuali memang dengan cara dibayar atau sidang gitu. Nah sidang itu akhirnya saya belajar sama guru saya ini tadi 3 hari 3 malam Mas. Di Jakarta, saya terbang ke Jakarta. Orangnya aslinya bukan Jakarta, orangnya itu asli empek-empek itu malah Palembang. Cuman kita ketemuan di Jakarta, beliau pas ada urusan Jakarta, terus kita belajar di sana 3 hari 3 malam. Hanya saya fokus untuk saya belajar bikin gugatan untuk urusan bank ini yang macet ini. Nah, ya ini Mas, emang bener Mas, orang yang hutang sama yang ngasih hutang, yang ngasih uang itu lebih galak yang hutang. Yang hutang kan kami yang galak, yang gugat itu. Tapi ya ini bukan bermaksud kami itu ngemplang, itu bukan Mas. Tapi ini salah satu ikhtiar kami ingin kok menyelesaikan ini gitu. Nah saya bikin gugatan. Nah itu pertama kali dalam hidup Mas saya masuk di pengadilan negeri gitu.
Saya masuk di situ, saya bikin gugatan itu, ya bingung Mas caranya gimana. Ya yang penting saya masuk aja lah. Gitu. Dan ketika sudah daftar persidangan segala macam, ternyata kayak gini ya cara mainnya gitu. Dan dikasih Mas itu tanggal pertama kali sidang. Dan tahu nggak Mas Luhur? Gimana? Ketika 3 hari sebelum persidangan, ya, saya nggak bisa noleh Mas. Leher saya itu kenceng banget ini. Saking ini pusing ya kan, ini otot mungkin kenceng semua. Stres lah saya pasti. sampai stres Mas. Stres. Dan ternyata yang mind blowing lagi ketika sidang pertama. Masuk, silakan masuk kan saya sebagai kuasa hukum orang tua saya kan. Saya duduk di istilahnya yang menggugat. Yang satu tergugat diwakili oleh pengacara dari lawyernya lah ya. Nah, dari situ terus masuk hakimnya masuk, wakil hakimnya masuk, semua masuk. Kita disuruh berdiri untuk hormat gitu. Udah ketika itu persidangan dibuka, kan diketok palu Mas. Terus dibaca itu pembukaan ini. Persidangan dilanjut seminggu lagi. Jadi itu saya nggak ada basic hukum ya Mas. Saya nggak pernah kuliah hukum. Jadi nggak kebayang waktu itu ternyata pembukaan cuman gini doang gitu kan. Sehingga ya saya kadang itu ya memang saya mengaminkan kata-kata orang Jawa itu kan wedi ayang-ayange buta gitu. Artinya apa tuh? Artinya itu takut bayangan raksasa gitu. Artinya itu kita itu kadang menghadapi masalah itu di bayangan pikiran kita masalah besar gitu. Macam-macam mikir nanti naik gini naik gitu gitu ya. Tapi ternyata mafiah gitu loh ketika ketika kita hadapi dengan beranilah itu ya cuman kayak gitu doang. Dan yang ada di kepala kita itu nanti gimana kita kena marah, ternyata enggak Mas. Waktu itu sidang pertama. Nah, sehingga pas jadwal sidang kedua saya semakin pede Mas. Pede. Walaupun nanti ujungnya kalah ya sementing pede gitu, wani sik gitu kan. Terus ada mediasi segala macam 2018 Mas. Mulai saya gugat. Nah, waktu 17, 18, 19 sorry. Mulai sidang itu 17, 18, 19 mulai pusing-pusingnya itu Mas. Nah, saya ikut OYC itu 2018. Oh, OYC2 itu ya. OYC2. Dan saat itu memang yang saya kasih tahu cerita saya ini hanya CRA, Coach Ridwan. Dan bahkan waktu itu waktu di Kalimantan kelasnya finance tentang finance. Saya matur ke Coach Ridwan, Coach ini kayaknya saya nggak bisa ikut sampai selesai gitu. Karena besoknya itu harus sidang. Jadi hari Minggu, Seninnya itu hari sidang. Saya harus balik lagi ke Kudus. Sidang apa Mas Oki? Terus saya cerita di situ. Di situ. Nah, 2018 mulai sidang. 2019 ini Mas, sidang itu kan dari tingkat daerah. PN daerah kalah kita. Terus gimana saya koordinasi sama guru saya? Ya ngajukan aja kasasi. Banding dulu. Banding ke provinsi. Setelah banding terus ke kasasi gitu. Nah, setelah kasasi ya tetap kalah ujungnya. Nah, yang bikin tambah ilmu lagi Mas, karena ini menantang banget ya. 2019 alhamdulillah saya dikasih rezeki bisa umroh. Gitu, umroh Mas. Saya umroh. Kok nggak didulukan bayar hutang ya? Saya pengen ngadep dulu lah sama Big Boss kan gitu. Di depan Ka'bah, di dalam Hijir Ismail, di bawah talang emas, saya berdoa Mas. Ya Allah, izinkan ini urusan ayah saya ini, orang tua saya ini, hutang orang tua saya ini, saya yang menyelesaikannya. Saya minta gitu Mas. Dan tolong ya Allah bantu. Saya pulang dari umroh. Seminggu atau 2 minggu setelah saya pulang umroh, dapat surat Mas. Dapat surat dari bank. Intinya apa? Suruh lunasin. Ya ini saya membuktikan bahwa doa di depan Ka'bah itu sangat mustajab. Ya saya minta yang menyelesaikan adalah saya. Ya udah pulang ya disuruh lunasin kan gitu Mas. Nah itu terus akhirnya bingung lagi. Kita nggak bisa. Terus habis itu saya nego-nego lagi. Ternyata ada surat lagi Mas. Keringanan? Bukan keringanan. Tapi surat itu surat menyatakan bahwa tanggungan hutang dari bank itu dipindah atau dialihkan ke PT lain gitu. Yang belakangan saya tahu bahwa akad seperti itu tuh ada memang. Namanya akad cesi. Kalau dalam fikih muamalah Islam itu ada namanya khiwalah. Peralihan hutang. Gitu. Misal saya punya utang sama Mas Luhur. Terus saya belum bisa bayar nih. Mas Luhur butuh uang, nagih ke saya nggak bisa. Mas Luhur ngajak temen si C misalkan.
ini si C, aku punya utang ke Mas Oki. Mas Oki punya utang ke aku gitu. Nah, nanti kamu nagih ke Mas Oki. Dia ngasih uang ke saya. Nah, ngasih uang ke gitu ya? Mas Luhur kayak gitu. Oke. Jadi itu ada itu nanti namanya urusannya sama si C gitu ya. ya. Saya urusannya sama si C. Oke. Mas Luhur ngasih tahu nanti urusan sama si C gitu. Nah, praktek seperti itu ternyata ada, Mas. Oke. Dan itu apakah bisnisnya gimana ya? Bisnisnya saya pelajari itu ya memang yang beli hutang itu kan tidak melulu dia beli nilainya, Mas. Misal hutang 4M, ya dia belinya nggak 4M, paling 3M atau jadi dia nanti dapat margin dari situ. Okay. Jadi itu namanya cesi. Nah, di situ bingung lagi kan, Mas. Akhirnya asik saya belajar lagi gimana cara ngadepi cesor ya kan. Cesi. Asik lu katanya Mas Oki. Ya asik, bisa bilang asik ya karena saya seneng belajar sih, Mas. Okay. Tapi ya pusing-pusing, Mas. Pusing-pusing. Nah, itu terus akhirnya pindah itu sampai 2 kali, Mas. 2 PT. 2 PT. Okay. PT 1 nego gak gol, PT terakhir nego akhirnya gol. Nah, itu di 2022 golnya dan kami alhamdulillah bisa melunasi hutangnya ayah itu di 2023. Nah, golnya itu maksudnya utangmu di stop di angka sekian gitu. Ya, hutangmu stop di angka sekian dan kamu bayarnya sekian-sekian. Karena kami ajukan itu kan kami tetap ngangsur, Mas. Ya, termin gitu ya, Mas. Termin, enggak ngangsur kecil enggak, tapi termin lah, entah 500 juta berapa gitu. Sehingga bisa sampai selesai gitu. Oke. Gitu. Nah, Mas, itu kan bukan sesuatu yang mudah. Pasti banyak cerita ya. Banyak cerita, di Mas. Banyak cerita. 9 tahun perjalanan itu kan. Nah, Mas, banyak yang mungkin mengalami ya teman-teman ya. Masih kondisi terjerat hutang segala macam gitu. Nah, waktu itu kan Mas Oki dengan beberapa saudara gitu kan. Iya. Mas Oki akhirnya memutuskan berdoa tadi di Ka'bah tadi, biarkan saya yang melunasi. Iya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Iya. Kadang kita masih sedulurku piye ngono. Iya, iya. Loh, kakak-kakakku, adik-adikku bantuin dong gitu kan. Iya. Nah, itu gimana, Mas? Kok Mas Oki bisanya langsung udah biar saya aja nih yang gitu. Itu menerima bahwa saya ini yang harus ngadepi itu lama, Mas. 2014 saya ditunjuk untuk ngatasi ini dan 2019 saya umroh, saya baru berdoa seperti itu. Jadi bukan tiba-tiba saya rela gitu, enggak, Mas. Karena itu pertentangan batin luar biasa, stresnya itu luar biasa. Iya, bahkan beberapa kali itu, Mas, saya sempat pas akhir-akhir inilah ya, pokoknya udah mentok itu. Saya tiap bangun pagi itu saya sampai ngomong di hati saya sendiri itu, waduh kok isih urip ya gitu, kok masih hidup ya. Artinya waktu itu saya tuh sudah di titik stres sampai pengen turu rak balik gitu loh. Tapi bukan bunuh diri ya, Mas, bukan. Tapi saya cuman punya harapan, daripada urip kok ngene sudah enak wis. Daripada hidup kayak gini saya tertekan terus itu. Jadi itu suara itu muncul terus, Mas. Wah, kok masih hidup ya? Ya udahlah, enggak ada pilihan. Kok masih hidup ya? Besoknya lagi masih hidup. Ya udah disyukuri, dijalani gitu. Sehingga pertentangan batin itu saya kan pernah baca buku atau apa ya, Mas. Itu ada quote seperti ini. At the end of the day, life is a single player game. Itu tak tancapkan kuat-kuat di mindset saya bahwa ini game saya. Saya dikasih skenario oleh Tuhan, saya dikasih posisi Tuhan untuk menyelesaikan ini. Jadi kalau saya ngandalkan orang lain, ya ini game siapa gitu. Sehingga nggak ada opsi, ya udah ini saya terima, ya Allah. Itu salah satu cara saya, Mas. Saya nerima bahwa ini meskipun bukan hutang saya, hutang orang tua, tapi saya yang ditunjuk nyelesain, saya menerima ya Allah takdir ini dan saya jalankan peran ini. Sehingga saya keluar doa itu, Mas. Tapi perjalanannya panjang itu. Iya. Oke, Mas Oki menerima itu. Kira-kira anak istri bagaimana? Apakah bisa menerima waktu itu? Kalau anak-anak kebetulan masih kecil-kecil, kecil-kecil. Kalau istri itu memang kita istilahnya pillow talk ya, Mas. Kita obrolan di bantal itu ya. Kita sedikit-sedikit lah gimana caranya supaya istri itu bisa menerima. Sama istri juga awalnya pasti ya, berat ya. Bojoku tok sing ngatasi gitu kan. Tapi pada akhirnya saya ajak bicara dan alhamdulillah istri saya support. Mas. Dan tingkat supportnya, Mas, itu luar biasa. Jadi ketika sudah deal kita dengan PT yang kedua tadi ya, kita udah pindah PT, udah deal kita harus ngangsur berapa, bingung tau, Mas, cari uangnya gimana.
uang kas di perusahaan juga nipis, segala macam, aset perusahaan juga nggak ada. Akhirnya aset-aset kami, saya pribadi sama istri jual, Mas. Jual aset pribadi jenengan? Aset pribadi. Wah, luar saya biasa punya itu. tabungan selama kerja itu, punya kapling tanah itu, Mas, ada 4. Itu kita jual. Dan itu diskusi sama istri, ini tak jual ya gimana? Diam dulu. Selang beberapa minggu saya ajak obrol lagi, ini gimana? Ini harus segera ini gitu. Akhirnya istri ridho dan ya udah dijual nggak apa-apa. Dan tidak hanya itu, Mas, tabungan itu semua tabungan, tabungan anak kita kan punya planning tabungan pendidikan segala macam lah itu kita kuras semua demi untuk lunasin utang orang tua saya. Dan masih kurang, Mas. Akhirnya udah itu ada mas-masan itu diambil aja nggak apa-apa, dijual. Istri jenengan, ya. Masya Allah. Jadi supportnya luar biasa, Mas. Jadi terus akhirnya itu tak jual juga. Yang masih tak simpen itu yang lamaran, Mas. Lamaran sama cincin nikah itu tak tahan. Saya nggak mau lah. Saya coba berusaha yang lain. Nah terus akhirnya itu sudah semua kan 4,5 M, Mas. Totalnya dealnya. Kita bayarnya dealnya 4,5. Akhirnya 4,5. 4,5. Tapi melalui perjalanan yang panjang, nego yang luar biasa. Loh, terus akhirnya yang gulung sampai belasan itu? Itu dihapus. Oh. Dihapus. Karena saya punya keyakinan dan punya informasi bahwa kalau PT beli itu enggak senilai itu gitu. Jadi cuma bayar pokoknya sebenarnya. Bayar pokoknya, Mas. Karena itu doa saya juga ketika di Ka'bah itu saya pengen bayar pokoknya saja. Itu 4,5 itu. Ya itu melalui ini ya proses negosiasi segala proses macam. Ya negosiasi. Okay. Itu kan juga cara ngelunasin ya, Mas. Ya, itu caranya seperti itu dan jangan dianggap mudah karena apa? Ketika pindah ke PT yang berikutnya itu bosnya bukan Indonesia, Mas. Oh. Saya orang daerah, orang Jawa, ilat Jawa gitu. Ngomong bahasa Inggris ya bisa tapi plegak-pleguk gitu. Maksudnya enggak terbata-bata gitu loh ya. Kita ngomong Zoom meeting, Mas. Oh, Zoom meeting. Loh, berarti enggak ada yang offline ketemu gitu? Ada offline, ada orang Indonesia ada. Ada orang Indonesia sebagai adminnya lah ya. Nah, itu ada, tapi bos-bosnya itu bukan orang Indonesia. Oke. Nah, sekarang gitu. Saya mau nanya nih, Mas. Ya, oke. Itu pasti nanti kapan-kapan ada butuh cerita yang panjang itu. Boleh. Nah, setelah diketok sama PT yang kedua itu 4,5 M. Nah, terus cara melunasinya gimana, Mas? Oke, cara membayarnya. Cara membayarnya angkahnya. Itu memang terus saya list semua, Mas, aset yang saya miliki. Oke. Kalau perusahaan nggak ada aset, Mas, terus terang. Aset ya memang aset yang dipakai itu aja. Kas untuk muter ya usaha. Tapi aset tabungan yang saya miliki itu saya list. Terus saya bilang sama istri untuk minta ridhonya ini dijual gimana. Itu terus udah ketutup 2,5 miliar. Dari jual aset pribadi. Dari jual aset ya, aset saya. Oke. Termasuk mobil, termasuk ya yang kecil-kecil itu juga PS5. Saya seneng PS, Mas. Itu juga tak jual. TV yang gede itu tak jual. MacBook, Apple, saya sampai pindah HP, Mas. Dulu HP-nya iPhone terbaru ke Android. Bukan, ke iPhone sih. iPhone yang versi lama. Versi lama tapi versi lama. Gitu. Terus ya itu tak juali semua, itu dapat di 2,5 miliar. Oke. Alhamdulillah. Nah, terus sisanya kan masih 2 miliar, Mas. Nah, ini yang akhirnya Allah mempertemukan keajaiban yang luar biasa. Karena waktu itu aset keluarga besar itu yang dibuat perusahaan itu mau dijual. Akhirnya. Tapi ya namanya keluarga, ada yang sepakat, ada yang enggak gitu kan. Akhirnya saya sudah mentok, bilang ke orang tua saya, ini saya sudah mentok. Diperes lagi nggak akan keluar uang gitu. Satu-satunya adalah jual aset. Gimana saya mengusulkan, gimana ya kalau ini asetnya kita paruh nih, yang separuh kita jual. Akhirnya nggak ada pilihan lain, ya udah ya wes Ki, itu dijual aja nggak apa-apa, tapi separuh. Kamu punya pandangan nggak? Nah akhirnya database saya muncul, Mas. Saya cari siapa yang ini nih, saya punya kenalan siapa nih. Ada, ketemu ya. Saya tak kesana, Bismillah, madep, mohon doanya gitu. Itu angka berapa, Mas? Jualnya itu? Jualnya angka 6 kita mintanya, 6 miliar. Karena total aset itu memang di angka saat itu ya, Mas, saat 2022 itu mungkin kalau semua aset itu di angka 12 miliar. Tapi di paro kita ambil cuma separuh doang itu, meskipun nanti mengorbankan segala macam. Terus akhirnya ya udah, itu saya bawa fotokopi sertifikatnya, saya datang ke teman saya, kenalan saya tadi, dan itu
itu keajaiban yang luar biasa menurut saya, Mas. Bantuan Allah itu seperti itu. Iya lah Mas, jual aset itu sekarang nggak gampang loh. Nggak gampang, Mas. Apa nilainya, apalagi nilainya segitu ya? Nilai miliaran, ember-emberan kayak gini itu nggak gampang. Terus? Dan lebih ajaib lagi ketika saya madep ke sana, itu beliaunya ngomong, Mas Oki, ini kalau saya yang beli, nanti ndak ada ceritanya ini bisa Mas Oki beli kembali. Oke. Tadi kan Mas Oki bilang ini dijual, tapi kalau ada uang mau ada rezeki tebus lagi gitu. Saya nggak bisa jual beli kayak gitu. Orangnya ngomong gitu, Mas. Nah itu ya udahlah, gimana wong kita memang harapannya juga ya udah kalau itu seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi ternyata ada keajaiban yang keluar dari mulut beliau. Gini aja Mas Oki, tak kasih solusi. Gimana Mas? Ini tanah yang beli Mas Oki gitu. Nah saya kan kaget, loh Mas saya kesini kan butuh uang, saya beli pakai apa gitu. Nah ternyata dia ngomong ini beli Mas Oki, uang dari saya, nanti urusan berarti Mas Oki dengan saya. Mas Oki ngangsur sama saya, ini sampai beres. Oke, berarti utangnya orang tua lunas. Utang orang tua lunas, utangnya saya urusan dengan utang beliau. Sama itu ya, temannya Mas Oki aja ya. Gitu, oke. Dan itu sama sekali jawaban yang nggak ada di pikiran saya, Mas. Masya Allah, luar biasa. Ini bantuan yang luar biasa. Dan ada ada cerita di balik itu, Mas. Sebenarnya ketika saya kenal seseorang, saya itu anti minta uang, anti minta uang, anti minta tolong itu saya anti gitu. Tapi saya menjaga kredibilitas saya gitu. Tapi alhamdulillah saya kenal beliau itu 2017 dan alhamdulillah dibantu beliau itu 2022 gitu. Nah ada cerita lagi itu saya sebelum ketemu sama beliau yang ditawari untuk dikasih pinjam uang itu, Mas. Beberapa kali, seingat saya 2 kali, Mas. Saya itu bikin program ngelunasin hutang teman-teman saya. Khususnya hutang kredit. Karena apa? Saya waktu ikut kajian apalah gitu, saya membaca atau pas ikut kajian apa, ada ustadznya itu bilang, kalau kamu pengen dibantu Allah, kamu bantu orang lain. Karena Allah itu akan berada di belakang hambanya ketika hamba itu membackingi hamba yang lain. Gitu. Makanal abdu fi auni akhihi itu loh kalau hadisnya kan gitu. Nah, saya di situ memikir saya pengen dibantu Allah dengan cara yang sama. Jadi saya pengen utang saya ini dibantu dilunasin, tapi tanpa jaminan, Mas. Dan tahu nggak, Mas, itu saya dikasih pinjaman itu tanpa jaminan, Mas. Jaminannya hanya saya, nama saya gitu. Sebegitu percayanya, padahal kita ketemu juga nggak lama, baru 2017 loh, Mas. Nah itu terus akarnya gimana, Mas? Berapa lama? Terus ada bagi hasil gimana gitu? Nggak ada. Itu memang pinjam, dikasih pinjam. Murni pinjam ya? Murni pinjam. Bukan hutang kayak pinjam gitu. Bukan. Dan kalau Mas Lur tanya siapa Mas orang, ya nggak tak kasih, nanti malah rame ke sana. Gitu, Mas. Nanti banyak yang komen, Mas dibantu siapa? Nah sebelumnya saya ngelunasin itu 2 utang teman saya. Salah satunya itu nilainya ada yang lumayan gede sih, Mas, 45 juta waktu itu. Dia mau tanahnya itu mau dilelang, udah dapat surat lelang segala macam. Dan ketika dia datang ke rumah saya, wah ini kasusnya sama nih, rumahnya mau dilelang, saya kan juga asetnya mau dilelang. Saya niatkan ya Allah ini membantu teman saya. Bantunya kayak gimana, Mas Oki? Saya kasih uang, lunasin. Buat ngelunasin itu? Buat ngelunasin itu, ya. Padahal jenengan masih butuh banyak, Mas. Butuh banyak, tapi saya pengen dibantu Allah dengan cara yang sama, Mas. Ternyata jawabannya memang sama, Mas. Jadi mungkin saya semakin yakin ketika kita pengen dibantu Allah, kita harus bantu menyelesaikan masalah orang gitu. Kalau pengen cara Allah bantunya seperti apa, spesifik aja. Kamu nyelesain masalahnya seperti apa, nanti insya Allah akan dibantu yang sama gitu. Dan saya mengalami itu. Itu pengalaman luar biasa, Mas. Nah, Mas Oki, itu kan di tahun 2023. Nah waktu itu kan perusahaan yang itu keluarga tetap masih jalan atau enggak itu? Keluarga tetap jalan, Mas. Masih jalan. Keluarga tetap masih jalan. Oke. Jadi waktu 2023 itu kebetulan saya 2022 November saya ditunjuk ayah saya sebagai CEO di perusahaan keluarga. Oke. Nah sebelum itu kan saya sempat dengar Mas Oki sempat sakit juga ya? Saya sakit di 2020.
Oke, sakit apa itu Mas? Sakit yang awalnya saya nggak tahu, tapi belakangan tahu itu ternyata ada penyumbatan di jalur darah balik dari kepala, otak lah. Oke. Jadi sehingga kurang asupan oksigen, itu sakitnya tuh sampai nggak bisa bangun Mas. Oh. Jadi vertigo gitu. Oh, vertigo. Vertigo. Nah, itu 3 bulan Mas. 3 Jadi bulan. 3 bulan saya nggak kerja. Di 2020. 2020. Oh, itu pas pandemi loh Mas. Pas pandemi Mas. Wah, luar biasa. Jadi double Mas ya, triple malah ya. Pas pandemi, 2020 Desember saya dapat musibah, anak saya meninggal, yang nomor 3. Kemudian itu anak yang saya tunggu-tunggu karena cowok Mas. Oh, ya. siap. Terus kemudian 2021 itu setelah anak saya meninggal tanggal 27 Desember, saya Januari kena sakit itu. Oh, siap. Januari, Februari, Maret itu sakit, saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak kerja. Oke. Gitu Mas. 3 bulan. 3 bulan. Nah setelah itu waktu saya sakit itu intinya ketemu obatnya lah Mas. Ketemu obatnya. Kemudian pas awal-awal sakit saya dikasih tahu orang tua saya kalau perusahaan keluarga ini biar dipegang kakak-kakak. Gitu. Karena Mas Oki kondisinya masih kondisinya sakit. Okay. Ya. Terus kemudian berpesan nanti kalau kamu sudah sembuh silakan balik lagi. Oh, gitu. Oke. Maret alhamdulillah kasih kesembuhan Mas. Alhamdulillah. Terus saya matur lagi ke orang tua, saya sudah sembuh, saya sudah siap kerja. Dan orang tua jawab apa Mas? Orang tua jawab perusahaan sudah dipegang kakak-kakak. Kamu udah fokus aja urusan bank. Ngeri ya. Jadi tambahan lagi Mas, setelah sakit ya kan, anak dikasih ujian anak meninggal ya, meskipun itu saya senang juga karena jadi tabungan ya Mas nanti di akhirat. Kemudian ketika sembuh dalam tanda kutip kehilangan kerjaan. Iya, yang Kayak tadinya gitu. di perusahaan itu akhirnya istilahnya kayak dikeluarin gitu ya. Dari ya bahasa halusnya gitu Mas. Tapi suruh ngurusin utang perusahaan. Ngurusin hutang perusahaan. Unik kan Mas? Loh, kok bisa Mas? Kan Ya, udah bisa. keluar nih, tapi Ya. suruh ngurusin nih. Karena kan awalnya kan memang saya yang handle Mas, mulai 2014 iya, kan. iya, Kalau ini iya. yang megang lain nanti gimana gitu. Kayak Oke. gitu Mas. Nah, terus? Nah saya punya Mas, mindset selalu positif terus Mas. Salah satunya itu adalah saya itu dari dulu itu punya mindset balas dendam itu adalah energi besar. Oke. Kalau balas dendam ini dilemparkan ke negatif pasti akan merusak. Oke. Tapi kalau balas dendam ini dilemparkan ke positif, hasilnya pasti positif gede. Salah satu contohnya Mas, saya waktu SMP, kenapa saya sudah mulai usaha itu mulai SMP Mas, mulai kelas 1, Iya. menginjak kelas 2 lah. Itu karena apa? Saya punya balas dendam kepada orang tua saya Mas. Kenapa itu? Kenapa? Karena ketika itu teman-teman itu mulai pada beli HP, dibelikan HP sama orang tuanya gitu Oke. ceritanya. Jenengan belum dibeli. Belum, saya minta dong sebagai melihat orang tua saya itu pebisnis, pengusaha ya, saya minta sama ayah saya beliin HP dong kalau teman-teman udah bawa HP ini di sekolah gitu. Waktu itu HP masih Nokia Mas kayak Ya, gitu kan mahal ya, ya Mas. ya. Nah, waktu itu jawaban ayah saya, kalau kamu mau beli HP ya nabung sendiri sana. Nah itu saya sakit hati Mas. Tapi ternyata itu kan didikan yang luar biasa. Iya, Didikan luar biasa itu dulu saya sakit hati, tapi sekarang saya bisa melihat itu bahwa itu adalah sebuah didikan yang luar Oke. biasa. Nah sejak saat itu Mas saya mulai jualan Mas. Jualan apa tuh? Jualan Mas? kue leker. Oh. Yang gerobakan itu Mas. Heeh. Terus malamnya saya jualan ini, dulu kan ada MP3 Mas. MP3 di Lagu-lagu, jualan Ya, lagu-lagu. jualan lagu-lagu itu kan. Dulu masih piringan ya kan, Ya, CD ya. itu di CD. Nah, saya waktu itu alhamdulillah udah berpikiran jiwa entrepreneur saya udah muncul sih Mas. Waktu itu jual lagu-lagu itu kan sesuai bandnya Mas. Misal satu CD isinya Berapa? band apa ya, Dewa 19 misalkan. Itu waktu itu masih harga 20 ribuan Mas. Saya bikin custom Mas. Gimana itu? Custom itu kamu butuh lagu apa aja, nanti tak custom di situ. Terus saya burning, saya Oke. dia buat Jadi bisa mix gitu ya. bisa mix. Oke. Kamu minta lagu apa? Wah, itu laku banget Mas. Sehingga dari hasil itu saya bisa pertama kali membeli komputer dulu Mas. Oh. Bukan membeli HP. Saya masih menahan diri. Oke. Menahan diri membeli komputer untuk apa? Untuk saya membesarkan usaha saya itu.
Nah, setelah punya komputer sendiri, saya bikin usaha desain grafis, Mas. Oke. Saya belajar Corel. Dalam itu kelas 2 SMA lah ya. Itu mulai belajar Corel dan di akhir kelas 2 itu saya baru bisa beli HP. Oh, akhirnya kebeli ya. Kebeli juga, Mas. Itu di HP. Nah, itu cerita balas dendam positif ya, Mas. Positif ya. Demikian ini, Mas. Pas sakit itu siapa sih yang nggak sakit hati ya ketika kita lagi butuh uang tapi tiba-tiba kehilangan pekerjaan dengan cara yang tidak diharapkan ya. Nah, saya sakit hati, balas dendam, tapi saya larikan ke positif. Oke lah, saya akan membuktikan siapa yang bakal melejit dan siapa yang pinter kerja gitu, pinter cari uang gitu. Nah, akhirnya saya April itu, Mas, itu kan hari ulang tahun saya, Mas. Dapat hadiah kan, Mas? April itu bulan ulang tahun saya. Nah, saya di bulan April itu kemudian saya mulai riset apa nih kira-kira yang saya jual, bisnis apa. Akhirnya ketemu, saya basicnya F&B, bisnis sebelumnya itu F&B karena kecap, sirup itu kan F&B semua ya, Mas. Nah, saya mulai itu, terus kemudian saya terlintas cemilan apa yang sering saya makan gitu. Itu cemilannya pentol itu, Mas. Saya bikin pentol. Dan kebetulan di Kudus itu ada pentol khas, ya, resep khas lah, pentol Muria gitu sebutnya. Nah, kemudian saya cari resepnya di Gunung Muria, ya kan, di situ. Bukan bertapa, Mas, tapi di pasar, Mas, di pasar. Bukan cara bertapa harus dapat ilham itu enggak, Mas. Tapi saya di pasar cari ngobrol-ngobrol sama orang pasar, ya ketemulah resep, akhirnya saya bakukan. Dan di Kudus, Mas, pentol itu disebutnya glondong ya. Orang bilang beli glondong, Mas, itu beli pentol gitu. Kalau orang Kudus bilangnya itu. Nah, karena resepnya itu dari Muria, Gunung Muria, dan itu turun ke bawah, rumah saya di bawah, Mas. Terus saya kasih nama glondong glundung. Glundung dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, gitu, glundung. Dan akhirnya glundung kemana-mana. Alhamdulillah sekarang udah nyampe DIY juga, Jogja. Juga sampai di Purworejo, pokoknya Jawa Tengah DIY, Mas. Alhamdulillah itu. Nah, dari situ perjalanannya. Di 2022 itulah perusahaan keluarga itu mengalami penurunan, Mas. Karena yang sebelumnya saya aktif banget di perusahaan, saya megang orang-orangnya, ya kan. Ketika saya nggak ada, orang-orangnya itu sampai kehilangan 3 manajer, Mas. Jadi kehilangan 3 manajer ya goyang, Mas. Perusahaan goyang. Pada akhirnya 2022 saya diminta ayah saya kembali untuk menjadi bukan hanya direktur operasional, tapi direktur utama. Jadi gitu. Ditarik kembali gitu ya? Ditarik kembali. Sambil Mas Oki menjalankan bisnis tadi ya, pentol tadi. Pentol masih, ya, pentol masih. Nah, itu, Mas, sampai detik sekarang ini saya di perusahaan keluarga tidak ambil sepeser pun gaji. Kenapa? Karena perusahaan keluarga ini saya niatkan udah ini untuk saudara-saudara yang memang membutuhkan. Ya. Karena saya sudah ada bisnis sendiri. Kalau saudara-saudara belum ada bisnis sendiri kayak gitu. Nah, waktu bisnis pentol itu awal mulanya gimana, Mas? Jualannya itu gimana gitu? Jualan pentol kita kan memang waktu pandemi, Mas. Itu bisnis yang online? Mati. Enggak online. Bisnis yang mati itu rata-rata bisnis yang menengah ke atas. Kafe banyak tutup kan, karena apalagi nggak boleh ke ke restonya, kumpul-kumpul nggak boleh gitu. Sehingga saya melihat potensi yang jalan itu adalah menengah ke bawah. Saya masuk, Mas, pentol. Dan semua bisnis saya sekarang itu menengah ke bawah, Mas. Saya main di situ. Karena uang itu ngalirnya itu kan dari bawah ke atas ya, Mas. Kebalikan sama air. Kalau air kan dari atas ke bawah. Nah, saya main di pentol itu. Dan awalnya karena kaki 5 menengah ke bawah, saya mainnya di kaki 5, Mas. Gerobakan. Gerobakan. Saya sempat jualan sendiri, Mas. Jualan Jadi motor Supra itu saya beli 3,5 juta. Saya meskipun itu kondisi lagi ngedon ya, Mas, tapi saya beli Supra itu yang ada suratnya tetap. Kalau beli nggak bodong, Mas. Kalau bodong 1,5 udah dapet. Saya udah mikir ini berkah. Saya itu alumni SBC, sukses berkah community. Harus kata berkah harus di ini ya. Saya terus akhirnya 3,5, terus bikin gerobak itu 500.000, terus modal pentol itu sekitar 1 jutaan lah, ya 5,5 jutaan lah itu untuk jualan awal pentol. Jadi jualan sendiri pakai gerobak itu? Pakai gerobak motor itu, Mas. Itu waktu itu jalan sudah ditarik ke perusahaan juga? Belum, Mas. Itu belum, ya. Waktu saya malah off-offnya itu, Mas. Baru off ya, kayak gitu, Mas. Terus itu berapa lama itu, Mas?
3 bulan Mas. 3 bulan. 3 bulan udah mulai ketemu polanya ya kan. Nah terus kemudian saya mulai ngambil orang, tak suruh jualan. Nah di bulan ke-8 saya udah mau menyerah Mas. Udahlah kayaknya nggak relate ini jualan pentol ini berapa sih? Memang jualannya kan satu pentol cuma 500 Mas. Cuma 500 perak. Dan itu waktu awal saya bikin pentol itu ada beberapa yang ngomentari ini Oki ngapain jualan receh. Emang pentol bisa bikin kaya gitu. Ya karena waktu saat itu kan lagi-lagi yang saya pegang itu omongannya Coach Ridwan Abadi. Jadi beliau itu pernah ngasih nasihat dalam kelasnya itu adalah kalau kita mulai bisnis kita harus mulai dari akhir. Pesan beliau itu start from the end. Mulailah bisnis dari akhir, ending yang pengen kita capai. Gimana itu Mas? Jadi gini, waktu saya memutuskan untuk main pentol, saya langsung riset ada nggak pentol yang omsetnya itu sebulan 1 miliar. Ada kayak usaha yang udah jalan ya? Udah jalan, ada. Ada ternyata. Berarti bisa diduplikasi dong, gitu. Nah, berarti saya mulainya, saya sudah membayangkan bisnis pentol saya adalah 1 miliar per bulan. Dan ketika 1 miliar saya visualisasi saya punya pabrik seperti apa segala macam, karyawan seperti apa kayak gitu. Dia tahu ya goalnya gimana dulu ya. Goalnya gimana dulu. Itu maksud dari start from the end. Mulailah dari akhir. Jadi itu tapi step-stepnya ya kecil-kecil kayak gitu Mas. Nah, alhamdulillah di bulan tahun pertama itu sudah mulai ada hasilnya. Kebetulan dapat penjual yang super lah ya. Dia bisa jual sampai satu orang tuh bisa omset 13 juta Mas 13 juta per bulan. Dari 13 juta itu saya dapat sekitar 2-3 jutaan. Orangnya juga udah dapat. Karena sistemnya itu dia cari untung sendiri gitu Mas. Dari saya berapa, dia dapat berapa. Dijual berapa gitu. Nah, bulan ke-14 mulai saya nambah cabang. Nambah gerobak dan terakhir kemarin 3 bulan atau 2 bulan yang lalu laporannya itu sudah bikin gerobak total 130-an Mas. Masya Allah. Itu di mana aja Mas berarti? Kalau tanya tepatnya saya kurang paham, tapi di Jawa Tengah sama DIY. Sebenarnya Jawa Barat sama Jawa Timur sudah ada permintaan, tapi kita sudah pernah uji coba ngirim ke sana, bosok Mas. Gitu. Rusak, produknya rusak jadi nggak. Padahal pentol itu sangat familiar di Jawa Timur loh Mas. Iya, ada pentol-pentol lainnya. Kecil jajannya pentol. Pentol ya Mas. Iya. Luar biasa. Kayak gitu Mas. 130-an ya. Itu sistemnya gimana Mas? Itu kemitraan atau gimana? Jadi kalau ada yang tertarik itu sistemnya memang kontak ke admin kami, kemudian nanti disurvei, pantas enggak menjadi agen. Gitu. Jadi agen sistemnya itu nanti jual putus Mas. Jadi kita enggak model franchise, kamu mau gabung harus bayar sekian, itu enggak. Yang penting kamu punya niat jualan, ayo jualan bareng-bareng gitu. Kamu enggak punya modal, misal butuh gerobak, ya kita kasih pinjem, nanti ngangsur gerobaknya kayak gitu. Bayar gerobaknya diangsur. Ya, karena memang prinsip kami itu dari gelodong-gelodong itu mempermudah orang menjemput rezeki. Gitu Mas. Masya Allah. Jadi perkembangannya lebih cepat gitu sih dari model seperti itu. Nah, Mas Oki, perjalanannya kan luar biasa ini ya. Tadi dari perjalanan perusahaan keluarga, terus akhirnya punya hutang sampai belasan miliar. Akhirnya utang keluarganya lunas ya, utang tuanya. Terus Mas Oki ya menyelesaikan, terus akhirnya bangkit bikin pentol tuh dari usaha yang kecil. Gerobak sendiri, akhirnya sekarang udah 130-an gerobak gitu ya. Nah, Mas, mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman. Pertama mungkin untuk teman-teman yang mengalami kondisi yang mungkin sama ya. Iya, kurang lebih sama mungkin ya. Kurang lebih sama ya. Jadi masih punya tanggungan hutang banyak, di mana-mana bisnisnya juga belum bertumbuh. Jadi masih tanggungannya banyak ini Mas, bisnisnya otomatis nggak fokus atau nggak bisa berkembang. Nah, monggo Mas Oki, barangkali ada pesan-pesan untuk teman-teman yang itu dulu nih, masih punya utang banyak mungkin. Ya, mungkin pesannya gini Mas, yang pertama jangan cari cara instan. Karena orang punya hutang Mas, itu sukanya itu ngelantur. Ngelantur itu saya pengen cepat lunas, itu tidak bisa Mas. Tidak bisa. Jadi cara instan, akhirnya orang pengen cara instan, kejebaklah dia misal main di kripto, ya kan? Terus dia main apalah invest apa itu yang trading, trading segala macam forex atau apa. Nah itu
tambah jeru lagi, masih ditambah dalam lagi nanti. Terus nanti belum kena pinjol segala macam malah tambah. Judol malah ya kayak gitu. Jadi jangan cari cara instan. Nggak ada cara instan untuk lunas. Saya aja perjalanan tadi kan 2014 nih sampai 2023. 9 tahun. 9 tahunan lah lebih. Itu pun masih survive seperti ini kan. Perjalanannya panjang banget gitu. Jangan cari cara instan. Yang kedua, Mas, harus mengakui bahwa kamu punya hutang. Ridho ya, harus ridho dengan takdir bahwa dan mengakui, Mas, kalau kita itu punya hutang. Karena beberapa orang itu nggak mau ngakui. Kalau pas sendirian ngaku, wah utangku akeh piye gitu. Tapi pas ketemu orang, sok-sokan nggak punya hutang. Contoh, misalkan nih ada update iPhone baru, dia tetap beli dong. Misalkan biar apa? Ya biar gengsi lah, gengsinya naik kayak gitu. Terus kemudian ketika orang yang nggak ngakui kalau dia punya hutang, itu ujung-ujungnya susah untuk melepas aset, Mas. Susah ngelunasin juga ya. Susah ngelunasin, nggak selesai. Gitu, nggak selesai. Dia mau ngelunas aset, misal punya tanah mau dilepas, nggak eman-eman segala macam lah kayak gitu. Tapi kalau kita ngakui kalau kita itu punya hutang, insya Allah kita akan lebih enak langkahnya. Ketemu orang misalnya, kue dihutang, iya, jawab aja iya gitu. Dan ini mau berjuang untuk melunasin gitu. Dan rata-rata punya utang semua, Mas, cuman nggak pada mau ngaku kan. Dan yang terakhir, Mas, mungkin ini bisa dipegang nasihat untuk teman-teman juga ya. Mungkin ini bukan nasihat lah, ini pengalaman saya sendiri. Jadi kadang-kadang kita itu hanya mengandalkan spiritual, Mas. Contoh nih, kita paham bahwa hutang bank itu riba. Wah, ini kita kena riba, kita kena dosa riba ini, hantaman segala macam ini pasti karena dosa gitu. Kita lupa yang namanya sunatullah. Untuk kunci sukses itu bagi saya ada 3. Yang pertama itu spiritual. Yang kedua sunatullah. Yang ketiga baru sukses. Maksudnya gimana penjabarannya? Spiritual, orang itu harus punya spiritual yang kuat. Karena spiritual itu pondasi, Mas. Contoh kita pas stres, nggak punya spiritual, yo wes stres hilang aja, Mas, hilang sak nyawane juga gitu. Tapi kalau kita punya spiritual, paling enggak kita itu punya bantalan rem ketika kita kena hantaman jeder gitu. Terus ya Allah, kita ridholah dengan takdir, kita masih ada Allah lah di belakang. Nah, orang kadang hanya berhenti di situ, Mas. Contoh orang yang kelilit hutang misalkan, terus kemudian dia ini kena riba ini gitu. Terus akhirnya dia hanya sholat itu aja gitu, udahlah saya terima, pasrah. Padahal ada yang kedua levelnya itu sunatullah, ikhtiar yang luar biasa. Keajaiban datang itu setelah kita ikhtiar mentok, Mas. Nah, orang spiritual pengen langsung sukses, langsung untuk keajaiban itu tidak bisa. Betul. Dan contoh aja, Mas, Allah ngasih mukjizat, Nabi Musa bisa membelah lautan. Itu pun tidak tiba-tiba membelah lautan, tapi Allah masih memerintahkan untuk ikhtiar. Apa ikhtiar akhirnya? Memukulkan tongkatnya ke lautan. Iya, betul. Itu bentuk ikhtiar. Enggak cuman diem terus kebelah gitu ya. Enggak tiba-tiba terus ya Allah ini gimana udah dikejar Fir'aun gitu kan. Laut terus tiba-tiba kebelah, enggak. Tapi Allah ngasih udah ini dipukul laut. Itu pun Allah enggak ngasih tahu kalau kau Musa mukul laut, nanti lautnya terbelah. Enggak dikasih tahu. Cuman udah ini pukul aja gitu. Artinya kita ikhtiar aja sak mentok-mentok gitu. Dan pertolongan Allah datang itu biasanya memang pas mentok, Mas. Mentok-mentoknya itu datang. Kalau masih belum datang, berarti belum mentok ikhtiarnya gitu. Jadi kita harus pasang husnudon terus sama Allah. Nanti pasti bantu. Karena kita sebagai muslim kita harus ingat pesan dalam Al-Qur'an. Allah bilang yang terjemahnya kurang lebih seperti ini. Apakah ketika engkau itu mengaku mukmin, kemudian tidak kami uji? Nah, ini harus dipegang, Mas. Kalau kita masih diuji, berarti kita mukmin ya. Berarti kita mukmin. Dan ketika kita masih belum dapat pertolongan Allah, berarti ujiannya itu belum selesai. Kita harus menyelesaikan dengan cara apa? Ikhtiar itu tadi, Mas. Dan ikhtiar itu macam-macam. Itu sih, Mas, mungkin. Spiritual, kemudian sunatullahnya harus dijaga, nanti baru kita sukses. Masya Allah, luar biasa. Wah, kita dapat banyak banget ya teman-teman pelajaran kali ini sama Mas Hoki. Nah, Mas, kemudian Mas Hoki saya lihat kemarin di Instagram kayaknya lagi ada bikin e-book segala macam ya.
Ya. Itu apa Mas? Tentang apa itu? Jadi gini Mas, saya dari dulu itu memang suka IT. Oke. Suka IT. Selain IT memang informasi dan teknologi, saya juga senang IT, ilmu tafsir. Jadi saya senang pelajari Quran itu senang Mas. Jadi saya kalau ngisi-ngisi itu kadang saya combine antara bisnis dengan Al-Qur'an, korelasinya seperti apa. Nah, di IT ini terus kemudian saya harus ngikutin perkembangan zaman kan seperti itu Mas. Ya, era digital seperti ini. Dan ini menurut saya juga merasa telat gitu loh Mas untuk masuk di dunia digital. Nah, saya mulai bangun personal branding segala macam gitu. Nah, ketika saya sudah masuk di dunia digital, ternyata merasakan bahwa cari uang di online itu lebih gurih Mas. Oke. Contoh, saya punya salah satu usaha saya itu adalah catering. Catering. Catering itu saya menemukan omset di 30 juta itu nunggu sampai 6 bulan Mas. Dan saya di online untuk mencapai omset yang sama itu nggak butuh 6 bulan, tapi butuh 1 bulan. Sehingga saya mulai, ini teman-teman yang punya angsuran banyak ya. Saya membuat istilah di sosmed saya kan sobat angsuran Mas. Jadi saya punya umat namanya sobat angsuran itu. Itu orang-orang yang masih bergelut dengan angsuran gitu ya. Nah, di situ saya juga punya program namanya rehabilitasi angsuran. Jadi itu orang-orang yang pengen saya bimbing untuk lunas angsuran, tapi nggak dibayari ya Mas. Saya bimbing caranya lunas gimana. Bukan kok tiba-tiba datang minta dibayarin enggak. Nah, dari sobat angsuran itu saya berpikir teman-teman ini banyak yang butuh bantuan gitu loh. Untuk gimana caranya bisa melunasi angsurannya, terutama yang punya angsurannya. Atau mungkin orang yang nggak punya angsuran tapi pengen menambah penghasilan. Karena kalau kita ngomong kaya Mas, menjadi karyawan itu nggak bisa kaya Mas. Udah mau kerja sampai berapa tahun itu nggak bisa kaya. Kalau mau jadi kaya, jadilah pengusaha. Nah, yang sangat realistis jadi pengusaha plus jadi karyawan, itu saat ini karyawan ikut orang. Dan kita pengusahanya online. Karena online itu 24 jam per 7 Mas. Jadi nggak ada liburnya gitu. Iya, betul. Kayak kita ngobrol kayak gini, ini mungkin saya buka HP saya nanti ada penghasilan tetap. Itu pasti. Ada cekot nih. Ada cekot pasti. Kayak gitu Mas. Nah, di situ saya pengen berbagi, sharing ke teman-teman bagi yang memang pengen mendapatkan penghasilan gitu. Terus kemudian saya kepikir untuk saya tuangkan dalam sebuah e-book gitu. Nah, itu memang saat ini baru ada satu e-book dan sudah ada antrian beberapa e-book dan tidak hanya e-book juga, saya juga membuka kelas online ya untuk Zoom, kita diskusi soal entah itu soal angsuran entah dia itu pengen belajar apa, karena yang saat ini salah satunya tak tekuni itu afiliator Mas. Afiliator salah satunya. Jadi saya kan ketika masuk di dunia online, saya juga bikin awalnya itu masuk di TikTok seller Mas, belajar membuka toko online gitu. Dan produk saya itu adalah ini Mas, yang tak pakai ini. Iya, kaos ini. Ini yang saya cerita 1 bulan saya sudah capai di omset 30-an juta. Di TikTok itu Mas? TikTok, saya full TikTok untuk saat ini. Baru masuk Shopee ini. Berarti seller ya jenengan ya? Seller. Dari seller itu bulan baru Mas, ini baru bulan Juli kemarin. Ketika masuk di TikTok, di seller, saya belajar ads. Belajar ads, saya tahu algoritmanya seperti apa karena saya orang IT. Kemudian saya mempelajari juga, berarti kalau afiliator caranya gini. Saya belajar afiliator. Saya kenal afiliator itu sudah bulan Februari Mas, tapi saya belum melangkah. Baru melangkah itu setelah saya buka seller ini. Nah, saya afiliator sudah jalan. Nah, setelah afiliator saya belajar untuk buat produk digital sekarang. Nah, di situ combine antara ketiga-tiganya ini saya tuangkan dalam e-book itu tadi. Yang e-book itu bisa dicek Mas di link bio saya di IG Instagram ya. Dan itu bayar suka-suka kok. Instagramnya apa Mas namanya? Fauqi Akbas ya. Fauqi Akbas pakai Q ya. Nanti linknya bisa cek di deskripsi. Ya, itu tak buat bayar suka-suka Mas, karena saya pengen sharing wawasan saya bahwa saya itu berawal dari full offline Mas usaha saya. Belum pernah masuk online. Baru masuk online itu di 2025 ini. Dan itu sangat asik gitu loh ketika masuk ke sana. Ya, asik banget itu. Effortnya juga lumayan asik ya. Nah, itu saya pengen berbagi di situ. Silakan kalau mau yang download, silakan. Kalau mau gratis ya tinggal diisi angka 0 itu free. Tapi kalau mau ngasih 1 juta ya monggo. Saya mau aja kok. Bayarnya bebas ya. Bebas, bayar suka-suka itu. Itu. Dan satu lagi Mas, di antaranya itu kan
saya juga menekuni, mendalami lah, bukan menekuni ya. Saat ini sedang mendalami yang namanya artificial intelligence atau AI. Oke. AI apa sih AI itu? Nah ternyata AI itu kan tidak hanya sekedar hanya dia kecerdasan buatan yang cuman kita suruh bikin foto, bikin video, edit segala macam itu. Enggak seperti itu. Ternyata dia tuh punya kecerdasan levelnya tuh luar biasa. Bahkan dikatakan ChatGPT yang 3.5, sekarang kan udah 5 ya Mas. 5, mau naik 5.5. Sekarang dikatakan ChatGPT yang 3.5 itu setara dengan PhD Mas. Jadi kita itu sebenarnya ada fasilitas gratis, kita punya asisten secerdas PhD, tapi kitanya yang bodoh, nggak bisa manfaatkan gitu. Nah keresahan itu, terus saya belajar Mas dalam situ. Akhirnya saya bisa membuat ChatGPT custom atau GPTs. Karena bidang saya finance, saya ngulik di situ. Saya itu punya produk GPT custom Mas untuk finance. Jadi ada 4, satu untuk balance sheet atau neraca, jadi GPTs fokus neraca, terus ada laba rugi sama arus kas, dan yang terakhir secara global. Yang mana cara kerjanya GPTs itu tinggal kita nyatet nih keluar masuk uang di Excel ya, entah Excel atau spreadsheet, itu tinggal kita lempar di kita masukin situ. ChatGPTs itu yang saya buat, itu langsung muncul Mas, laporan laba ruginya seperti apa, ada advice. Ini harusnya seperti ini untuk efisiensi ini, nanti bisa diajak ngobrol. Wih, luar biasa. Nah kayak gitu Mas, saya bikin kayak gitu. Nah dengan adanya AI ini Mas, sebenarnya nggak ada kesempatan kita untuk bodoh, kecuali males. Kecuali males. Bahkan saya yang basicnya itu nggak punya basic marketing, saya juga ada produk custom GPT custom itu yang kita buat, itu khusus marketing. Jadi saya bikin itu ini Mas, kalau Mas Luhur pernah dengar Sora yang lagi rame nih ya. Nah itu orang-orang kan bikin iklan prom segala macam, kuncinya kan di prom Mas, atau kita ngasih tugas itu. Betul. Nah saya bikin custom GPT itu, kita pakai custom GPT itu, terus kita tinggal perintah, misal foto apa nih, foto produknya apa, bikinkan iklan. Nanti dia akan konfirmasi pertanyaan apa yang kita inginkan dengan iklan tersebut. Nanti itu jadi sebuah prompt, dan tidak hanya prompt Mas, tapi promptnya itu ada pilihan 2, prompt natural sama JSON. Kalau belum paham JSON ya nanti bisa dicari ya teman-teman ya. JSON itu nanti akan lebih detail hasil videonya. Nah dari JSON itu terus tinggal kita copy paste di Sora, kalau Sora. Kalau VO mau VO juga VO bisa. Kalau Kling ya juga bisa gitu. Jadi nanti dia yang menggenerate gitu. Iya, generate. Dan nanti kurang gimana itu. Dan uniknya Mas, saya kan nekuni afiliator, dan alhamdulillah per hari itu paling sedikit itu 30.000 sih Mas. Tapi kemarin dapat 90.000. 3 hari terakhir ini dapat 90-an. Afiliator dari produk apa TikTok itu? Mas. Saya face wash Mas. Face wash cuci muka ya. Jadi saya riset produk mana yang winning produk itu saya jualan. Nah sebelumnya kan saya juga jualan ini Mas, obat kerak. Tapi obat kerak itu harus produksi ya kan, bikin seller segala macam. Nah ketika saya tahu gurihnya rasa affiliate, obat kerak itu tak tutup Mas. Udahlah aku affiliatean aja gitu. Nah sekarang di affiliate itu Mas, saya uji coba video yang hasil generate dari custom GPT saya, itu pecah telur terus Mas. Karena yang saya buat itu memang unik. Nanti bisa tak kasih tunjuk lah videonya seperti apa gitu. Jadi dengan kombinasi antara AI, terus kita belajar affiliate nih, misalkan mau affiliate, itu luar biasa sih. Jadi video yang di affiliate itu dari AI? Dari AI. Jadi tidak perlu kita edit segala macam, nggak perlu. Kita tinggal nge-prompt itu kan di ChatGPT custom itu, terus promptnya itu kita tempel di Sora misalkan, terus jadi video udah dihapus. Itu Sora kalau gratis kan ada watermarknya Mas gitu. Nggak peduli Mas, yang tak upload di TikTok tuh ada watermark semua. Tapi menghasilkan. Aman ya tapi ya, nggak apa-apa ya? Aman, nggak masalah gitu. Wah luar biasa, menarik. Nah itu kalau teman-teman mau belajar itu gimana? Apakah Mas bikin e-booknya atau bikin e-course-nya gitu? Saya tidak hanya bikin e-booknya Mas. Kalau mau diskusi, saya di kelas saya di link itu nanti ada ngobrol suka-suka sama saya tentang AI. Ada grupnya gitu ya? Ada grupnya. Nanti kita bisa ngobrol situ. Kalau misal mau kepengen custom GPT-S-nya, ya bisa kita kasih.
Tapi ya karena saya bikinnya effort ya sama bayar suka-suka. Oke. Saya enak aja Mas, suka-suka aja gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar nanti melalui link yang di itu ya. Ya, link itu atau mungkin bisa DM saya nanti pasti saya balas. Nah, ini salah satu solusi misal bagi teman-teman yang masih karyawan atau mungkin pendapatannya masih sedikit, itu sudah jadi passive income Mas kalau kita punya affiliate seperti itu. Oke, wah, kayak gitu sih Mas. Wah, banyak banget nih ilmu yang kita dapat teman-teman ya. Mas Oki, ya, karena waktu kita terbatas ya kan. Siap. Kapan-kapan kita lanjut lagi ya, jangan boleh, kapok siap. Ya. Kita belum bahas bisnis loh Mas. Belum bahas bisnis. Bahas utang aja baru seperempat ini. Nggak ada malah seperempat ini. Nah, dalam waktu dekat kan Mas Oki mau ngisi juga di SVC kelasnya Jogja nih. SVC chapter Jogja. Nah, kira-kira mau bahas apa Mas? Saya memang basicnya finance Mas. Jadi nanti kelasnya kita bahas finance. Nantinya bahas finance. Jadi buat teman-teman ya yang pengen tahu seperti apa sih, nanti saya akan praktek di sana Mas. Custom GPTS yang finance. Masya Allah. Jadi populasi di SBC Mas yang saya lihat itu kebanyakan orang marketing. Bahkan tidak hanya di SBC, di dunia populasi orang finance itu mungkin 10%-an Mas. Seandainya populasi orang finance itu banyak, pasti Bu Sri Mulyani nggak sampai 12 tahun menjabat. Karena saking susahnya memang Mas cari orang betul. Untuk jadi Menteri Keuangan. Dan ini sudah ada Pak Menkyu baru ya kan, Pak Purbaya itu. Jadi nanti saya akan praktek di sana teman-teman untuk apa sih custom GPTS itu apa. Jadi orang marketing sekalipun udah lempar aja datanya ke situ, nanti udah jadi laporan. Tanggal berapa Mas SBC? Tanggal 27 Oktober. Hari Oktober. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin di Jogja atau bahkan di luar Jogja yang pengen ikut SVC kelasnya chapter Jogja, nanti insya Allah Mas Oki akan sharing berbagai ilmu itu di sana. Terbatas loh Mas, 75 peserta Mas. Wah terbatas. Saya dikasih tahu panitia seperti itu. Jadi teman-teman yang ini langsung hubungin aja. Caranya teman-teman bisa lihat Instagramnya SBC chapter Jogja. Ya, nanti insya Allah nanti linknya kita masukkan di deskripsi juga gitu. Oke Mas Oki, mungkin sementara sampai di sini dulu. Menarik banget sebenarnya, banyak banget yang bisa di-sharingkan ini, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Siap. Terima kasih banyak Mas Oki ya. Sama-sama, waktunya. Semoga yang disampaikan Mas Oki bisa menjadi amal jariah. Amin. Oke teman-teman, podcast kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.